Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan media elektronik, media cetak, media online. Pada hari ini, Partai Buruh dan KSPI, KSPSI Andi Gani dan KPBI mengadakan aksi sekaligus bersamaan dengan sidang lanjutan dari Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, KPBI, dan FSPMI, dan beberapa serikat buruh yang lain telah mengajukan gugatan judicial review untuk uji materil. Ya, uji materil. Hari ini adalah sidang saksi ahli. Mungkin minggu depan terakhir adalah sidang saksi fakta. Dan minggu depan saya akan hadir sebagai sidang saksi fakta terhadap uji materil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Ada 9 poin yang diujikan secara materil ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah outsourcing seumur hidup, kita tolak. Karyawan kontrak tanpa periode, jadi seumur hidup juga kita tolak. Upah murah, ya sekarang naik upah, inflasi 2,8%, naik upah teman-teman ngerasain nggak 1,58%? Kita semua naik upah itu nombok, bukan naik upah, nombok. Apalagi kalau upah real atau daya beli kita itu turun 30%. Ini penyebabnya adalah Omnibus Law. Yang ketiga adalah tentang PHK. Ya, kita tidak setuju PHK dipermudah. Undang-Undang Cipta Kerja katanya adalah untuk menyerap tenaga kerja. Faktanya PHK di mana-mana. Industri tekstil, tidak bisa tuh Undang-Undang Cipta Kerja menyelamatkan industri tekstil dengan banjirnya impor. Industri kurir dan logistik seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok ikut-ikutan sebagai platform main di industri kurir dan logistik. Dalam bulan-bulannya akan PHK puluhan ribu orang. Nggak ada tuh Undang-Undang Cipta Kerja katanya menyerap tenaga kerja. Yang ada justru perusahaan sekarang kesempatan mem-PHK. Kenapa? Teman-teman kita semua dan orang-orang yang di PHK itu, tahukah Anda melalui teman-teman media rakyat Indonesia, tahukah Anda pesangonnya itu cuma 0,5 kali aturan. Kalau waktu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pesangonnya itu 2 kali. Sekarang 0,5 kali. Makanya PHK gampang. Jurnalis-jurnalis juga di PHK nanti gampang. Buru-buru pabrik di PHK gampang. Buru-buru Indosat, buru-buru BUMN di PHK gampang. Kenapa? Pesangonnya hanya 0,5 kali. Maka PHK dan PHK-nya dipermudah, pesangonnya kecil. Siapa bilang dapat pesangonnya 1 kali aturan undang-undang? Jadi nggak ada. Ya, itu tolong dipahami agar rakyat mengerti. PHK di mana-mana. Undang-Undang Cipta Kerja buang aja ke tempat sampah. Kalau memang Undang-Undang Cipta Kerja adalah alat untuk mengundang investasi, kenapa IKN nggak ada investor? Kalau ada Undang-Undang Cipta Kerja, kok IKN nggak ada investor? Yang ada malah PHK, katanya tidak ada PHK, malah menyerap tenaga kerja, PHK di mana-mana. Itu yang kelima adalah tentang pesangon yang murah, PHK dipermudah. Yang keempat. Yang kelima, pesangon yang murah. Yang keenam, poin yang kita gugat adalah teman-teman buruh perempuan, termasuk jurnalis, termasuk buruh BUMN, termasuk buruh pabrik perempuan, itu kalau cuti haid dan cuti melahirkan, nggak ada kepastian upah. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, itu kepastian upahnya ada, dibayar penuh. Kalau sekarang, boleh pengusaha tidak bayar upah ketika kawan-kawan buruh perempuan cuti melahirkan, ketika cuti haid. Apalagi kalau cuti 6 bulan yang baru ini, undang-undang yang baru ini, kan dipotong, hanya dibayar upahnya 75%. Itu pun tanpa kepastian. Yang ketujuh poinnya adalah tenaga kerja asing. Katanya Undang-Undang Cipta Kerja bisa mengendalikan tenaga kerja asing. Faktanya di Morowali, di Konawe, sekarang tenaga kerja asing di mana-mana. Yang terjadi kecelakaan kerja akibat daripada K3 yang tidak baik terjadi di mana-mana. Nggak ada yang pernah dipenjara. Yang ke-8 adalah
masalah jam kerja dan istirahat panjang. Seharusnya setelah 2 tahun bekerja, kita semua, siapapun kamu yang kalau dia bekerja, dia dapat cuti 2 bulan. Jadi 2 bulan cutinya. Jadi setelah 6 tahun kerja, tiap kelipatannya 2 bulan. Namanya istirahat panjang, itu dihapus. Akibat itu dihapus, maka buruh terus-menerus kerja. Udah kayak kerja rodi. Nah, kemudian yang ke-9, yang terakhir adalah beberapa sanksi pidana yang sebenarnya bagus dihapus. Oleh karena itu, pada hari ini kita menghadirkan saksi ahli Dr. Amanda, Dr. Amanda dari UGM, ya, yang juga mengamati dunia ketenagakerjaan. Kita minta untuk menjadi saksi ahli. Kawan-kawan semua, aksi ini hanyalah awalan, ini terus-menerus. Bahkan kita persiapkan mogok nasional. Khusus Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, kita mogok nasional. Karena ini membahayakan kita semua, bukan buruh pabrik. Kamu yang kerja dimanapun, melalui media, kamu yang kerja dimanapun, berbahaya. Tapera itu kecil. Itu tabungan yang upah kita dipotong. Kita lawan, kita setuju untuk melawan, menolak. Undang-Undang Cipta Kerja, kamu sadar nggak? Nanti, seperti buruh-buruh tekstil itu, habis dipecat, nanti dia tarik lagi, jadi outsourcing. Upahnya, di bawah upah minimum. Pesangonnya 0,5 kali aturan. Jadi kalau kamu yang bermasa kerja 30 tahun, dengan gaji rata-rata 5 juta, seharusnya bisa mendapat sekitar 200 juta. Ya, kalau gaji 5 juta, masa kerja 30 tahun, kira minimal 200 juta. Hari ini dengan sistem Undang-Undang Cipta Kerja, 20 juta. Orang kerja 30 tahun, 20 juta. Bahkan kita menemukan kasus anggota KSPI, kerja 30 tahun, pasangannya 2,5 juta. Bagi kami, Omnibus Law Undang Cipta Kerja harga mati. Ya, nah, oleh karena itu kami berharap pemerintahan yang ke depan ini bisa mengeluarkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi pada hari ini serempak di beberapa daerah, dan kalau tidak didengar, pasti dilakukan mogok nasional. Kami berkeyakinan Presiden terpilih mudah-mudahan mengeluarkan Perpu khusus klaster ketenagakerjaan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam beberapa kesempatan beliau akan mengatakan outsourcing harus dihapus, itu sesuai. Ya, kemudian juga upah layak dengan meningkatkan produktivitas, itu sesuai. Jadi Perpu adalah jalan tercepat mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian, terima kasih. Pak Said, itu mogok nasionalnya rencananya kapan, Pak? Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir. Berarti minggu depan? Boleh dikatakan dalam bulan ini. Dalam bulan ini? Iya, karena kita kan harus menunggu jadwal daripada Mahkamah Konstitusi. Mogok nasional itu hari kah? Atau kayak... Kita akan persiapkan prinsipnya minimal 1 hari stop produksi. Jadi nggak seperti sekarang demonstrasi besar, nggak ada pengaruh. Kita demonstrasi juga dicegat. Kita demo berulang-ulang juga nggak didengar. Bahkan MK nggak berpihak. Yang paling penting dan dilindungi oleh konstitusi, melumpuhkan ekonomi. Dan melumpuhkan ekonomi itu adalah mogok. Dan itu dibenarkan oleh konstitusi. Memang mogok itu melumpuhkan ekonomi. Karena secara ekonomi kita terancam. Kita ini yang disebut kita, siapapun kamu rakyat Indonesia yang bekerja. Terancam masa depannya dengan outsourcing, upahnya murah. Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? 1,58%. Inflasi 2,8%. Pegawai negeri naik 8%. TNI Polri naik 8%. Kita setuju. Kenapa kita dikasih 1,58%? Cuti kita dihilangkan. Oleh karena itu kawan-kawan, kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya. PHK dipermudah. Pak Said, untuk mogok nasional itu diperkirakan berapa buruh yang akan dirugikan? Ya, kalau melihat jumlah anggota KSPI 2,2 juta. Kalau ikut Andi Gani bisa lebih dari 3 sampai 4 juta orang. Tapi kan biasanya pabrik sebelah yang tidak berserikat ikut juga karena dia kan terancam. PHK di mana-mana. Industri baja
itu pun nanti akan terjadi PHK. Berarti minimal 5 juta buruh ada lah. Lebih dari 5 juta buruh akan ikut terlibat dalam mogok nasional, tapi bentuknya stop produksi. Jadi dia tidak produksi, keluar dari pabrik, di depan pabrik berdiri, beberapa kelompok menuju ke tempat sentra-sentra pemerintahan, dan berapa lamanya kita akan perhitungkan seberapa pemerintah mau mendengar aspirasi, dan Mahkamah Konstitusi mau mendengar aspirasi, cabut Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, khususnya setidak-tidaknya adalah tentang klaster ketenaga kerjaan. Demikian. Apakah ini sekaligus sebagai bentuk jika nantinya MK menolak judicial review dari Partai Buruh? MK akan memutuskan dalam beberapa keputusan sebelumnya, itu kan mereka menyatakan outsourcing perbudakan. Nah ini mungkin dikabulkan materi outsourcing, dicabut. MK juga mengatakan bahwa di keputusan sebelumnya ya, kami punya itu rekodnya, bahwa upah itu harus mempunyai kelayakan buat buruh. Berarti tentang upah mungkin dikabulkan. Dan beberapa hal yang kita sudah jadikan sebagai pendalilan. Berarti optimistis gugatan KPK. Dari 9, setidak-tidaknya mudah-mudahan 4. Yaitu upah, outsourcing, PHK, pesangon. Kalau ini 4 kita bisa dapat, setidak-tidaknya mengurangi tekanan penindasan terhadap kaum buruh. Berarti kalau 4 itu nggak diterima, Lawan habis. baru terjadi. Lawan habis. Iya. Lawan habis. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Mohon dukungannya, mohon dukungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Volume down. Bang Jon, mana kuari belum itu? Belum.